Tahukah Bapak Ibu ada satu makanan sederhana yang setiap hari mungkin hadir di meja makan kita, tetapi diam-diam menyimpan rahasia besar bagi kesehatan. Sesuatu yang begitu murah, mudah didapat, dan sering dianggap sepele. Padahal penelitian terbaru menunjukkan makanan ini dapat membantu tubuh tetap bugar, menjaga ingatan tetap tajam, serta membuat tulang lebih kuat di usia senja. Sayangnya lebih dari 90% orang lanjut usia di Indonesia belum benar-benar tahu cara memanfaatkannya dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lanjut usia dari berbagai daerah di Indonesia. Dari pengalaman itu, saya melihat satu hal yang sama. Banyak orang menaruh harapan besar pada obat dan suplemen mahal, tetapi melupakan rahasia sederhana yang ada di dapur rumah sendiri. Hari ini saya ingin membuka tabir rahasia itu bersama Bapak Ibu. Bukan ramuan rumit, bukan resep asing, melainkan telur rebus. Makanan yang sering kita anggap biasa saja, ternyata menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan lansia. Telur rebus bisa menjadi sumber energi, penjaga otot, penguat ingatan, bahkan pelindung tulang dan mata. Semua manfaat besar itu bisa diperoleh hanya dari satu butir telur, dengan harga lebih murah daripada segelas kopi. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengar sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat telur rebus. Langkah sederhana ini bisa membuka jalan bagi kesehatan lansia yang lebih baik, menjaga kemandirian, serta memberi kesempatan menikmati waktu bersama keluarga dengan penuh makna. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jujur sejenak. Seberapa sering tubuh terasa lelah meski baru beraktivitas sebentar? Berapa kali kita merasa lutut tidak lagi sekuat dulu? Atau pikiran sering kosong, tiba-tiba lupa nama orang dekat? Keluhan-keluhan ini sering dianggap sebagai hal biasa karena faktor usia, padahal banyak yang sebenarnya berhubungan dengan asupan gizi dan cara tubuh menyerapnya. Seiring bertambahnya usia sistem pencernaan, kita tidak lagi bekerja seprima ketika muda. Produksi enzim pencernaan menurun hingga 30-40%. Asam lambung yang berfungsi memecah protein pun semakin berkurang. Gerakan usus melambat membuat proses pencernaan berlangsung lebih lama. Akibatnya, meskipun makan sepiring penuh nasi atau lauk gizi yang benar-benar diserap tubuh tidak sebanding dengan yang masuk. Beberapa tahun lalu saya bertemu Pak Joko, 66 tahun, seorang tukang kayu dari Semarang. Beliau mengeluh cepat lelah, bahkan untuk berjalan ke bengkel kayunya saja sering harus berhenti beberapa kali. Padahal hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan penyakit serius. Setelah saya tanyakan pola makan hariannya, ternyata beliau jarang sekali mendapat protein berkualitas. Daging sulit dikunyah, ikan jarang disentuh karena takut duri, dan kacang-kacangan sering membuat perut kembung. Akibatnya tubuh Pak Joko hanya mengandalkan nasi dan lauk sederhana yang sebenarnya tidak mampu memenuhi kebutuhan protein. Kondisi seperti ini dialami jutaan lansia di Indonesia. Mereka bukan kekurangan makanan, tetapi kekurangan nutrisi yang mudah diserap tubuh. Disinilah letak masalah besar yang jarang disadari. Tubuh lansia sebenarnya membutuhkan lebih banyak protein berkualitas, justru karena otot, tulang, dan daya ingat sedang mengalami penurunan. Tanpa asupan yang tepat, kesehatan lansia perlahan menurun, membuat aktivitas sehari-hari terasa berat, dan pada akhirnya mengurangi kebahagiaan di usia senja. Inilah alasan mengapa kita perlu menemukan solusi sederhana, alami, dan mudah dijalani. Dan jawabannya seperti yang akan saya ungkapkan sebentar lagi, ada pada telur rebus. Bapak Ibu, mari kita mulai dari hal yang paling sering dikeluhkan para lansia, otot yang melemah. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita akan kehilangan sekitar 3 hingga 8% massa otot setiap 10 tahun. Proses ini disebut sarkopenia. Itulah sebabnya banyak lansia merasa sulit naik tangga, gampang jatuh, atau bahkan tidak sanggup lagi menggendong cucu. Protein adalah bahan bakar utama untuk mempertahankan otot. Namun masalahnya bukan hanya pada jumlah protein yang dimakan, melainkan seberapa banyak yang benar-benar diserap tubuh. Daging merah memang mengandung protein tinggi, tetapi pada usia lanjut, daging membutuhkan waktu 4-6 jam untuk dicerna. Sementara itu, telur rebus menawarkan sesuatu yang luar biasa. Tingkat penyerapan protein mencapai 94%, jauh lebih tinggi dibanding daging sapi yang hanya sekitar 70%. Kunci rahasianya ada pada kandungan asam aminoleusin.
Leusin ibarat tombol on bagi otot, langsung memberi sinyal kepada tubuh untuk membangun kembali jaringan yang hilang. Dan menariknya, satu butir telur rebus sudah mengandung jumlah leusin yang pas bagi tubuh lansia, tidak terlalu sedikit, tidak berlebihan, sehingga aman bagi ginjal. Saya teringat kisah Pak Harun 70 tahun, seorang petani di Lampung. Beliau datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah, bahkan menggenggam sabit pun terasa berat. Setelah saya sarankan untuk menambahkan 2 telur rebus setiap pagi, selama sebulan hasilnya mengejutkan. Pak Harun berkata, "Dok, sekarang saya bisa kembali mencangkul tanpa berhenti setiap 5 menit. Saya bahkan sanggup mengangkat karung padi kecil lagi." Wajahnya tampak berseri saat ia menceritakan hal itu. Fakta ini juga diperkuat oleh penelitian di Amerika tahun 2023 yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi telur rebus setiap hari mengalami peningkatan kekuatan genggaman hingga 25% hanya dalam 8 minggu. Bayangkan, perubahan besar bisa datang hanya dari makanan sederhana yang selama ini dianggap sepele. Bapak Ibu, siapa di sini yang merasa kakinya sudah mulai lemah ketika berdiri lama atau tangan cepat pegal ketika menggendong cucu? Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, karena cerita sederhana bisa menjadi inspirasi bagi sesama. Jangan tunggu sampai otot benar-benar melemah baru kita menyesal. Mulailah dari langkah kecil, 1 atau 2 telur rebus setiap hari bisa menjadi pondasi untuk mempertahankan kekuatan tubuh. Namun kekuatan tubuh bukan hanya soal otot. Sama pentingnya adalah menjaga otak agar tetap tajam. Mari kita lihat bagaimana telur rebus bisa membantu daya ingat lansia tetap kuat. Selain otot, organ lain yang sering mengalami penurunan di usia lanjut adalah otak. Banyak lansia mengeluh mudah lupa, sulit berkonsentrasi, bahkan ada yang sampai tidak ingat nama cucunya sendiri. Kondisi ini membuat keluarga khawatir dan kadang memunculkan rasa minder pada orang tua itu sendiri. Bapak Ibu, otak kita membutuhkan zat bernama kolin. Kolin adalah bahan baku untuk membuat asetilkolin, senyawa kimia di otak yang berfungsi mengatur memori dan konsentrasi. Tanpa cukup kolin, sinyal otak berjalan lambat seperti mesin tanpa oli, masih bisa bergerak, tetapi tersendat cepat, panas, dan akhirnya rusak. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin, yang berarti memenuhi hampir 30% kebutuhan harian lansia. Hal ini penting sekali, sebab banyak orang tua tidak menyadari bahwa makanan harian mereka kurang mengandung kolin. Nasi, sayuran, atau lauk biasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya teringat kisah Ibu Rahayu, 65 tahun, seorang pengusaha batik dari Pekalongan. Beliau sering mengeluh kehilangan konsentrasi saat melayani pelanggan. Bahkan pernah suatu kali lupa menghitung uang kembalian dan membuatnya malu di depan pembeli. Setelah saya sarankan menambahkan telur rebus setiap pagi, perlahan kondisinya membaik. Beberapa minggu kemudian beliau kembali bercerita dengan wajah sumringah, "Dok, sekarang saya bisa mengingat nama pelanggan lama, bahkan resep batik warisan ibu saya muncul kembali di ingatan." Cerita itu membuat saya semakin yakin bahwa makanan sederhana ini punya efek yang sangat nyata. Kalau Bapak Ibu juga pernah mengalami lupa-lupa kecil, coba tulis di komentar. Saya ingin tahu berapa banyak dari kita yang punya pengalaman serupa. Penelitian terbaru juga mendukung hal ini. Studi yang dilakukan pada kelompok lansia menunjukkan bahwa konsumsi telur rebus secara rutin mampu meningkatkan skor memori dan daya konsentrasi hanya dalam 2 bulan. Hal ini karena kolin membantu menjaga jaringan saraf tetap sehat, sekaligus mencegah penurunan fungsi otak yang terlalu cepat. Mari saya tanyakan, Bapak Ibu pernahkah merasa sedang berbicara, lalu tiba-tiba lupa apa yang ingin disampaikan, atau mungkin lupa menaruh kunci di rumah sendiri? Itu tanda-tanda otak mulai kekurangan nutrisi penting. Dengan menambahkan 1 butir telur rebus ke dalam menu sarapan, Bapak Ibu sedang memberi oli baru pada mesin otak agar tetap berjalan lancar. Kesehatan lansia tidak hanya soal tubuh yang kuat, tetapi juga pikiran yang tajam. Karena apa? Artinya umur panjang jika kita tidak lagi bisa mengingat wajah cucu atau mendoakan anak-anak dengan penuh kesadaran. Telur rebus memberi kita kesempatan untuk menjaga kenangan tetap utuh, agar usia senja tetap bermakna dan membahagiakan. Bapak Ibu, mari kita bicara tentang tulang. Seiring bertambahnya usia tulang, kita tidak lagi sekuat dulu. Banyak lansia merasa lutut ngilu ketika bangun tidur, punggung terasa kaku, atau bahkan ada yang mengalami patah tulang hanya karena jatuh ringan. Kondisi ini bukan sekadar soal usia, melainkan karena berkurangnya kepadatan tulang yang disebut osteoporosis. Tulang yang sehat membutuhkan kalsium,
Namun seringkali kita lupa bahwa kalsium tidak akan bisa diserap dengan baik tanpa bantuan vitamin D. Masalahnya, produksi vitamin D alami dalam tubuh juga menurun drastis setelah usia 60 tahun. Meskipun minum susu setiap hari, kalsiumnya tetap tidak optimal jika vitamin D tidak cukup. Disinilah telur rebus memainkan peran penting. Telur rebus mengandung vitamin D3, bentuk vitamin D yang paling mudah digunakan oleh tubuh. Dengan tambahan vitamin D3, kalsium dari makanan atau susu yang Bapak Ibu konsumsi dapat lebih mudah diserap dan membantu tulang menjadi lebih padat serta kuat. Saya teringat kisah Pak Amin, 72 tahun, seorang pensiunan pegawai di Makassar. Beberapa tahun lalu beliau pernah terjatuh di kamar mandi. Dokter sempat khawatir tulangnya rapuh, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kepadatan tulangnya masih sangat baik untuk usianya. Saat saya tanyakan pola makan sehari-harinya, beliau menjawab dengan sederhana, "Setiap pagi saya selalu sarapan 2 telur rebus, Dok." Itu menjadi bukti nyata bahwa kebiasaan kecil dapat memberi perlindungan besar. Penelitian di Swedia juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi telur memiliki kepadatan tulang 15% lebih baik dibandingkan mereka yang jarang makan telur. Angka ini cukup untuk membuat perbedaan besar dari yang sering kesakitan, karena tulang keropos menjadi tetap aktif tanpa rasa nyeri berlebihan. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, apakah pernah merasa tulang sering ngilu ketika bangun pagi atau ketika naik tangga? Jika iya, jangan abaikan tanda tersebut. Mungkin tubuh sedang memberi sinyal bahwa asupan vitamin D3 dan kalsium tidak seimbang. Kesehatan lansia yang baik tidak hanya berarti bisa berjalan, tetapi juga bisa berdiri tegak tanpa rasa sakit, bisa sujud dengan nyaman, dan bisa tetap aktif bersama keluarga. Tapi tubuh yang sehat tidak hanya ditopang tulang yang kuat. Penglihatan yang jernih juga menentukan kualitas hidup lansia. Mari kita lanjutkan dengan manfaat telur rebus bagi kesehatan mata. Bapak Ibu, mari kita lihat satu bagian tubuh yang sering terlupakan mata. Banyak lansia menganggap kaburnya penglihatan atau munculnya katarak adalah takdir usia. Padahal kesehatan mata bisa dijaga bila kita memberi nutrisi yang tepat sejak dini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang kini sulit membaca tulisan kecil, tidak bisa lagi membaca koran tanpa kacamata, atau merasa silau ketika berada di luar rumah pada siang hari? Semua itu adalah tanda bahwa mata membutuhkan perhatian lebih. Telur rebus ternyata menyimpan rahasia penting untuk melindungi penglihatan. Di dalam kuning telur terdapat lutein dan zeaksantin, 2 antioksidan kuat yang bertugas melindungi retina dan lensa dari kerusakan. Bayangkan keduanya seperti kacamata hitam, alami menyaring sinar ultraviolet, meredam cahaya biru berlebihan dari layar, serta menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel mata. Dengan perlindungan ini, risiko katarak maupun degenerasi makula bisa ditekan secara nyata. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bukankah lutein juga banyak terdapat dalam bayam atau sayuran hijau? Betul sekali. Tetapi yang membedakan adalah kemampuan tubuh menyerapnya. Penelitian menunjukkan lutein dari telur rebus lebih mudah diserap, bahkan hingga 3 kali lipat lebih efektif dibanding dari sayuran. Rahasianya ada pada lemak alami dalam kuning telur yang membantu proses penyerapan di usus. Artinya meski jumlah lutein di telur lebih kecil, manfaat yang masuk ke dalam tubuh justru lebih besar. Saya ingat kisah Pak Usman, 69 tahun, seorang mantan nelayan dari Sulawesi. Beliau terbiasa membaca Al-Quran setiap pagi. Namun beberapa tahun terakhir huruf-huruf mulai tampak kabur dan beliau sering mengeluh silau ketika melaut. Setelah saya sarankan menambahkan 1 telur rebus setiap pagi, perubahan terjadi perlahan. Beberapa bulan kemudian beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, sekarang saya bisa membaca lagi tanpa harus menyalakan lampu terang. Mata saya seperti mendapat tenaga baru." Cerita ini membuktikan bahwa langkah sederhana mampu membawa perubahan besar. Coba bayangkan, betapa bahagianya bila di usia senja kita masih bisa menatap wajah cucu dengan jelas, membaca doa tanpa bantuan orang lain, atau menikmati indahnya alam tanpa rasa kabur. Kesehatan lansia bukan hanya soal kuat berjalan, tetapi juga mata yang tetap jernih untuk menyimpan kenangan. Semua itu bisa dijaga dengan langkah sederhana, 1 butir telur rebus yang murah, mudah didapat, dan terbukti bermanfaat. Bapak Ibu, salah satu masalah paling sering dialami di usia lanjut adalah naik turunnya gula darah. Banyak yang mengeluh cepat lemas setelah sarapan, merasa lapar lagi sebelum siang, atau bahkan sering mengantuk padahal baru saja makan.
Kondisi ini berhubungan erat dengan makanan yang kita pilih setiap pagi. Sarapan dengan nasi uduk, roti manis atau gorengan memang terasa nikmat, tetapi makanan seperti ini memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya gula darah naik dengan cepat, lalu turun lagi dengan cepat. Akibatnya tubuh merasa lelah, kepala pusing, dan keinginan makan jadi muncul berulang. Jika dibiarkan pola ini memperburuk resistensi insulin dan memicu diabetes, telur rebus menawarkan solusi sederhana. Dengan indeks glikemik rendah sekitar 48, telur rebus membuat gula darah naik perlahan dan stabil lebih lama. Ditambah kandungan proteinnya yang tinggi, tubuh akan merasa kenyang lebih lama. Inilah alasan mengapa satu butir telur rebus di pagi hari bisa mencegah rasa lapar berlebihan dan membantu menjaga berat badan tetap ideal. Saya teringat kisah Ibu Sulastri, 64 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Bandung yang menderita diabetes tipe 2. Beliau sering mengeluh gula darah naik tidak terkendali meskipun sudah minum obat. Sarapan biasanya nasi uduk atau lontong sayur dan pada pukul 10 pagi beliau sudah merasa lemas. Setelah saya sarankan mengganti sarapan dengan 2 telur rebus, hasilnya menakjubkan. Hanya dalam sebulan gula darah puasanya stabil di angka 110. Beliau berkata, "Dok, sekarang saya kuat sampai zuhur tanpa ngemil manis-manis. Saya merasa lebih ringan dan segar." Rekomendasi ini juga sesuai dengan anjuran beberapa dokter spesialis diabetes di rumah sakit besar, termasuk RS Cipto, yang menyarankan pasien lansia menambahkan telur rebus dalam menu sarapan mereka. Selain murah, telur rebus juga aman dan efektif menjaga kestabilan gula darah. Bapak Ibu, apakah ada yang sedang berjuang melawan diabetes? Coba tulis di kolom komentar, sudah pernahkah mengganti sarapan dengan telur rebus? Cerita Bapak Ibu bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Kesehatan lansia bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga menjaga agar hidup tetap berkualitas. Dengan gula darah yang stabil, tubuh tidak cepat lelah, pikiran lebih tenang, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan penuh semangat. Dan semuanya bisa dimulai dari satu telur rebus sederhana di pagi hari. Bapak Ibu, ada satu manfaat tambahan dari telur rebus yang sering terlewat khususnya bagi para pria usia lanjut, yaitu kesehatan prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Pada usia di atas 60 tahun, banyak pria mulai mengalami gangguan seperti sering buang air kecil di malam hari, aliran kencing melemah, atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Telur rebus mengandung selenium dan zinc, 2 mineral penting yang berperan sebagai antioksidan sekaligus pelindung sel prostat. Selenium membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, sementara zinc berperan menjaga fungsi normal kelenjar prostat. Kombinasi keduanya membuat telur rebus menjadi sahabat alami bagi kesehatan pria lansia. Sebuah penelitian di Jepang menemukan bahwa pria lanjut usia yang rutin mengonsumsi telur memiliki risiko 30% lebih rendah mengalami gangguan prostat dibanding mereka yang jarang makan telur. Fakta ini tentu memberi harapan besar karena masalah prostat sering menjadi beban fisik dan emosional bagi banyak pria. Saya teringat kisah Pak Ridwan, 48 tahun, pensiunan pegawai dari Jakarta. Sebelum rutin makan telur rebus, beliau harus bangun hingga 5 kali setiap malam untuk ke kamar mandi. Setelah beberapa bulan menambahkan 2 butir telur rebus setiap hari, tidurnya jauh lebih nyenyak. Kini beliau hanya bangun sekali di malam hari dan dapat beristirahat dengan lebih tenang. Bagi para pria lansia, menjaga kesehatan prostat berarti menjaga kualitas hidup. Dan satu langkah sederhana bisa dimulai dari telur rebus, makanan murah meriah yang manfaatnya tidak ternilai. Bapak Ibu, setelah mengetahui berbagai manfaat telur rebus, pertanyaan berikutnya tentu adalah bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, sebab cara yang keliru bisa membuat gizinya berkurang atau bahkan menimbulkan masalah. Pertama, waktu terbaik makan telur rebus adalah pagi hari. Sarapan dengan 1 butir telur rebus membantu tubuh mendapatkan protein berkualitas yang langsung diserap untuk memulai aktivitas. Bagi yang aktif atau sedang dalam pemulihan, bisa ditambahkan 1 butir lagi di sore hari agar otot mendapat nutrisi untuk perbaikan. Kedua, perhatikan cara merebus. Banyak orang memasak telur terlalu lama sampai kuningnya berubah hijau di pinggir. Warna hijau itu tanda bahwa zat besi dalam telur sudah berubah bentuk dan sulit diserap tubuh. Idealnya telur direbus selama 6-7 menit saja, sehingga putihnya matang sempurna tetapi kuningnya masih lembut. Setelah matang, segera masukkan ke air es agar proses pemasakan berhenti.
Hasilnya telur lebih mudah dikupas, teksturnya pas, dan gizinya tetap terjaga. Ketiga, simpan dengan praktis. Beberapa lansia sering lupa atau malas merebus telur setiap hari. Triknya, rebus 7 telur sekaligus di awal minggu, simpan di kulkas lalu ambil satu persatu setiap hari. Dengan cara ini tidak ada alasan untuk melewatkan sarapan sehat. Keempat, kombinasikan telur rebus dengan bahan lain. Telur rebus bisa dimakan langsung, dipotong-potong dalam salad atau dijadikan isian sandwich. Lebih baik lagi bila dipadukan dengan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, atau tomat. Serat dari sayuran membantu pencernaan vitamin C dari tomat, meningkatkan penyerapan zat besi dan antioksidan sayur, melindungi protein telur dari kerusakan. Saya teringat kisah Bu Hartini, 62 tahun dari Surabaya. Beliau dulu sering mengalami sembelit dan perut kembung. Setelah rutin sarapan dengan telur rebus dan salad sayuran, keluhannya hilang. Beliau bahkan berkata, "Perut saya sekarang lebih nyaman dan energi terasa penuh sampai siang." Terakhir, perhatikan batas aman. Untuk kebanyakan lansia 1-2 telur rebus per hari aman dan bermanfaat. Namun bagi yang punya riwayat kolesterol tinggi atau alergi telur, sebaiknya konsultasi lebih dulu dengan dokter. Ingat, tujuan kita adalah menjaga kesehatan lansia dengan cara sederhana, aman, dan konsisten. Bapak Ibu, dari semua penjelasan tadi, kita belajar satu hal penting. Menjaga kesehatan lansia tidak selalu membutuhkan obat mahal atau alat canggih. Seringkali bukan hal besar yang menjaga kesehatan lansia, melainkan rutinitas sederhana yang dijalani setiap hari. Telur rebus adalah contohnya, murah, mudah, dan penuh manfaat bila dikonsumsi secara konsisten. Inilah bentuk edukasi yang sering saya tekankan di ruang praktik. Pahami tubuh, beri nutrisi yang mudah diserap dan lakukan setiap hari tanpa putus. Lebih dari itu, kesehatan lansia akan lebih mudah dijaga bila dilakukan bersama. Saya pernah melihat sebuah komunitas kecil di Yogyakarta. Para lansia di satu RW sepakat membuat sarapan telur rebus bersama setiap minggu. Mereka saling mengingatkan lewat grup WhatsApp, berbagi resep sederhana, bahkan berlomba siapa yang paling konsisten. Hasilnya bukan hanya tubuh lebih sehat, tetapi juga semangat hidup yang kembali tumbuh berkat kebersamaan. Bayangkan, bila gerakan sederhana ini bisa tersebar lebih luas. Betapa banyak lansia yang terbantu, betapa banyak keluarga yang lebih bahagia. Karena kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga anugerah yang bisa dijaga bersama. Telur rebus bisa menjadi simbol komitmen itu, sederhana, murah, namun syarat makna. Bapak Ibu, kita sudah membahas 5 manfaat utama telur rebus untuk kesehatan lansia: memperkuat otot, menjaga daya ingat, menguatkan tulang, melindungi mata, dan menstabilkan gula darah. Ditambah bonus khusus bagi para pria lansia, yaitu menjaga kesehatan prostat. Semua manfaat besar itu datang dari satu makanan sederhana yang mungkin setiap hari kita lihat di dapur. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak menunda lagi. Mulailah besok pagi dengan 1 butir telur rebus sebagai sarapan. Ingat, konsistensi lebih penting daripada jumlah. Dengan langkah kecil ini, Bapak Ibu sedang berinvestasi pada tubuh agar tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap bahagia di usia senja. Saya juga ingin mendengar pengalaman dari Bapak Ibu. Sudah berapa lama tidak makan telur rebus? Atau mungkin ada resep favorit keluarga yang selalu dipakai? Tulis di kolom komentar, karena cerita Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa juga bagikan video ini ke grup keluarga atau tetangga. Siapa tahu ada yang sedang membutuhkan informasi sederhana namun bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Kita bertemu lagi di video berikutnya dengan topik menarik lain untuk menjaga kesehatan lansia tetap prima.